Dunia kita punya celah. Kadang, tanpa sengaja, kita terperosok ke dalamnya. Orang menyebutnya disembunyikan jin. Para penyintas menyebutnya realita yang kosong. Simak bagaimana rasanya melihat orang-orang mencarimu tepat di depan matamu, tapi mereka sama sekali tidak bisa melihatmu atau mendengarmu. Kali ini gue pengen bacain sebuah cerita horor yang ditulis oleh Titah Awe yang judulnya Pulangnya Susah, Begini Rasanya Terseret di Alam Lain. Momen sambut tahun baru Islam 2 tahun yang lalu merupakan hari yang tak terlupakan bagi Tri Noriatis keluarga. Sudah tradisi di tempat tinggal mereka, Desa Pucang, Kabupaten Magelang, merayakan malam satu suro bersama warga sekitar. Sehari sebelumnya, pada Rabu 19/8/2020, perempuan 55 tahun itu kebagian tugas masak-masak buat acara mujahadah yang akan diadakan di masjid nanti malamnya. Kenangan yang membekas bagi Tri bukan soal suguhannya yang dipuji tetangga maupun kegiatan doa bersama mendekatkan mereka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu, ia begitu panik mencari anak sulungnya yang tiba-tiba hilang. Satu persatu keganjilan mulai nampak ketika putranya Eksan tak kunjung pulang ke rumah. Padahal, ia sudah berjanji mengantar ibunya melayat setelah merampungkan pekerjaan hariannya sebagai tukang parkir di Pasar Pucang. Ia terakhir kali terdengar kabarnya pukul 12 siang saat pamit mandi di sungai Grogolyudan. Duh, panas banget ya bu. Aku ngadem mandi dulu ya di sungai. Pamit lelaki yang saat ini berusia 30, sebagaimana diingat Tri. Di dekat sungai, ada pemandian umum yang sering didatangi warga. Jaraknya juga cuma 500 meter dari rumah mereka. Seharusnya tidak butuh lama membersihkan badan di sana. Tapi yang terjadi, Eksan membuat ibunya gelisah di rumah. Ia belum pulang hingga azan maghrib berkumandang. Rencana Tri batal semua. Tetangga lantas melaporkan hanya menemukan pakaian dan ponsel Eksan, sedangkan pemiliknya tidak ada di sana. Kabar hilangnya Eksan segera disebar. Warga, tim SAR, polisi, Satpol PP, hingga relawan berbondong datang ke lokasi dan rumah Tri. Rasanya kayak agak percaya, masa sih anakku hilang? Apalagi di sungai itu, kan dia sudah biasa ke sana sejak kecil, tutur Tri. Bapaknya Eksan masuk sungai, ngubuk-ngubuk air sambil nangis. Apa mungkin Eksan jatuh atau dimakan ular? Lanjutnya. Malam itu, peserta mujahadah di masjid tak sebanyak biasanya. Sebagian besar warga memilih ikut majer Eksan di sekitar sungai Grogolyudan. Tapi nihil. Tim SAR dari kantor Basarnas Semarang yang semula menduga Eksan hanya di sungai menemukan kejanggalan sebab aliran air sungai hari itu sangat kecil. Mustahil menghanyutkan orang dewasa. Warga dan relawan yang menyisir tepian sungai dan daerah sekitarnya hingga radius 3 km pun tak menemukan petunjuk apapun. Eksan seperti begitu saja menghilang di udara. Berita ini sempat ramai di jagat maya, apalagi setelah Eksan ditemukan esok malamnya di depan MTS Ma'arif Pucang yang hanya berjarak 500 meter dari lokasi hilang. Jika sejak kemarin Eksan di sekitar sana, tak mungkin luput dari pencarian warga yang berkeliling di lokasi itu. Eksan ditemukan dalam keadaan lemas, linglung, dan tak memakai pakaian. Karena susah dijelaskan secara nalar, warga kemudian menduga hilangnya Eksan melibatkan fenomena supranatural. Diculik lampor, itulah yang dipercaya sebagai hantu yang suka menculik orang.
hingga pindah ke alam lain. Apakah benar Eksan dibawa ke alam gaib? Aku mikirnya, mungkin yang kulihat itu api dari obor orang yang mencari. Tapi karena aku sedang di alam lain, jadi nggak kelihatan. Padahal ya di situ. Eksan mengaku tak ada yang aneh saat melangkah masuk ke kawasan Sungai Grogol. Tapi siang itu memang tak ada siapapun selain dirinya. Selain buang air, Eksan sempat bermain ponsel, lalu melepas baju. Untuk berendam, Eksan mesti menuruni 5 anak tangga di dekatnya. Pemandian umum di sana terdiri dari 3 kolam, seukuran 3 kali 3 meter, pancuran bilas, dan area duduk yang langsung bersisian dengan sungai. Rimbun bambu menaungi hampir seluruh tempat ini, membuatnya jadi sejuk dan dingin. Meski siang, tengah panas-panasnya, Eksan seperti warga lain biasanya mendinginkan badan atau mencuci baju sambil mengobrol tentang apapun. Pok! Tepat 1 langkah sebelum kaki Eksan menyentuh air di anak tangga terakhir, ia merasakan sebuah tepukan kasar di tengkuknya. Lumayan banter atau kencang. Aku ingat rasanya dingin banget. Jelas Eksan. Sejurus kemudian, ia merasa semua gelap. Eksan tak tahu berapa lama ia tak sadar. Yang ia tahu, begitu membuka mata, ia sudah berada di sebuah barisan panjang berisi laki-laki dan perempuan yang berpasang-pasangan. Aku panik banget, gak tahu ini apa dan di mana, ujarnya. Perempuannya itu, atau wajahnya, sama semua, tapi laki-lakinya berbeda-beda. Ada yang rambut panjang, ada yang cepak, ada yang rambut putih, ada yang berdarah, tapi tingginya sama semua. Ingatan Eksan tentang hari itu amat detail. Posisinya saat itu berada di paling kanan, berjajar dengan sosok perempuan cantik yang memakai kemben dan selendang halus warna krem muda dengan rambut terkuncir ke belakang. Ia sendiri memakai pakaian dari kain senada yang dililitkan ke badannya. Ada 3 pasangan lain di sisi kirinya. Dalam hati saya, teriak-teriak minta tolong sambil nangis. Ingat istri dan keluarga, tapi mulut terkunci dan badan rasanya lemes banget. Tapi gak bisa dikontrol, jadi badanku kayak otomatis ikut jalan, ujarnya. Menurut Eksan, barisan itu amat panjang, hingga ujung depan belakangnya tak bisa ia lihat. Mereka berjalan di sebuah jalur jalan setapak berbatu. Nah, di sekelilingnya itu nggak ada apa-apa, kosong, benar-benar nggak ada apa-apa, lanjut Eksan. Meski terus berjalan, pemandangan sekelilingnya tak berubah. Ia juga tak tahu kemana tujuan barisan itu. Hanya sekali Eksan melihat beberapa bola api menyala, seperti mengikutinya. Itu pun terlihat samar dan jauh. Rasanya aku jalan sekitar 2 jam, dan itu suasananya temaram gitu, kayak subuh atau maghrib. Tapi sebenarnya di sana udaranya sejuk. Nyatanya, warga mencari Eksan selama kurang lebih 35 jam sampai ia ditemukan. Kelak ibunya juga bercerita bahwa malam itu warga memang mencarinya di sepanjang sungai menggunakan obor sambil melakukan blek-blek-ting, yaitu membunyikan peralatan dapur seperti panci atau wajan dengan memukul-mukul sambil memanggil nama korban di lokasi hilang. Usaha ini umumnya dilakukan warga ketika kasus seperti ini terjadi. Aku mikirnya, mungkin yang kulihat itu api dari obor orang-orang yang mencari. Tapi karena aku sedang di alam lain, jadi nggak kelihatan. Padahal ya di situ kena Eksan. Setelah berjalan lama, ada sosok laki-laki tua membagikan makanan. Aku disodori daun jati. Di atasnya ada bulatan bening segini, lanjut Eksan, seraya membentuk lingkaran dengan jempol dan jari telunjuknya. Ia bilang rasanya tawar.
Eksan merasa tubuhnya sedikit lebih kuat usai menelan benda itu. Ia mencoba menggerakkan kaki kanan keluar dari jalan setapak batu tadi. Dan kali ini berhasil. Wah, itu nggak banyak mikir, saya langsung lari. Eksan merasa dari awalnya kosong, ia yang masih setengah sadar, mulai bisa melihat lingkungan sekelilingnya meski sangat kabur. Seperti ada batasnya gitu loh, susah ditembus, ujarnya. Kesadaran lelaki itu baru sepenuhnya pulih saat ia membuka mata, terbaring di lantai ruang tamu rumahnya, dikerubungi banyak orang. Habis dirukyah, baru mata dan perasaan plong. Ia bersyukur pengalamannya hilang ke alam lain, tak memberi efek buruk pada kondisi fisik maupun psikisnya. Setelah hilang itu, aku malah jadi lebih mantap karena aku tahu dan sudah mengalami. Emang alam itu nggak cuma ini. Alam lain itu ada juga. Ya saling jaga aja. Kalau kemana-mana, uluk salam atau memberi salam. Permisi ke yang punya tempat, pungkasnya. Dunia ini luas dan logika kita hanyalah selembar kertas tipis yang menutupi misteri besar di bawahnya. Hati-hati saat berjalan sendirian, terutama saat senja mulai turun, karena terkadang alam lain tidak perlu menculikmu. Kamu hanya perlu salah melangkah sedikit saja, dan namamu akan jadi baris berikutnya di koran berita orang hilang.